Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dari kelas TI 21F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unit kendali pada CPU. Baik, kita langsung saja. Di sini saya akan membahas yang pertama ada pengertiannya, yang kedua tugasnya, yang ketiga macam-macamnya, dan yang keempat ada jenis input-outputnya. Yang pertama yaitu ada pengertian unit kendali. Unit kendali atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Pada awal-awal desain komputer, kontrol unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, kontrol unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut, termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input atau output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing dengan kontrol unit sebagai pemantaunya atau supervisor. Kontrol unit juga berfungsi untuk bersinkronasi antar komponen. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada tugas unit kendali. Tugas dari unit kendali atau kontrol unit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. Dan yang terakhir ada menyimpan hasil proses ke memori utama. Lalu yang ketiga ada macam-macam unit kendali. Yang pertama ada single cycle control unit. Proses di control unit ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendecode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, atau yaitu di gerbang N. Dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R format, berhubungan dengan register. LW atau membaca memori, SW atau menulis ke memori, dan back atau branching. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalnya, jika melibatkan memori R format atau LW, maka akan sinyal read write akan aktif. Hal lain jika melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU yaitu ALU SRC. Desain single cycle ini dapat bekerja dengan baik dan benar, tetapi cycle ini tidak efisien. Lalu selanjutnya ada multi-cycle control unit. Berbeda dengan unit kontrol yang single cycle, unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output kontrol lain dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Jadi, akan terdapat banyak fungsi boolean.
dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Lalu yang keempat ada jenis input-output unit kendali. Yang pertama ada masukan atau inputnya. Yang pertama ada clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit kontrol. Kedua, instruction register. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Ketiga, flag. Flag-flag ini digunakan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Dan yang terakhir ada control signal to control bus. Flag-flag ini digunakan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Lalu selanjutnya ada keluaran atau outputnya. Pertama ada control signal within CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan ALU atau arithmetic logic unit yang spesifik. Lalu kedua, ada control signal to control bus. Output sinyal ini juga memiliki dua macam sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input-output. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan baik dari materi presentasi maupun cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.